Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para jemaah, para pemirsa, para mustami'in, warga Lamjender dan dimanapun yang berada, semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Melanjutkan termasuk sesuatu pekerjaan yang bisa menyebabkan sholat itu sah. Di antaranya adalah faslun surutul fatihati asrotun. Jadi Fatihah, syaratnya surat Al-Fatihah itu ada 10. Fatihah kan termasuk rukunnya sholat. Kalau Fatihahnya benar, maka sholatnya sah. Sebaliknya kalau Fatihahnya salah, maka sholatnya tidak sah. Untuk bisa sah, maka harus diperhatikan syaratnya Fatihah. Jadi Fatihah itu ada syaratnya, ada 10. Kalau 10 itu terpenuhi, maka sah Fatihahnya. Tapi kalau tidak terpenuhi, satu saja kurang, maka Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya pun juga ikut tidak sah. Yang pertama apa? Al-awwalu at-tartibu. Fatihah itu harus tertib, urut, harus berurutan. Jadi dari awal sampai akhir itu tidak ada yang mendahului ayat yang sebelumnya. Contohnya yang tertib, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tadi. Umpama dibaca gini, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tidak tertib. Sehingga kalau seperti itu tidak sah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Yang kedua, al-muwalatu, bersambung. Ini yang banyak terjadi. Tapi mungkin faktor tidak disengaja atau memang tidak tahu. Contoh, itu bersambung, tidak boleh diputus dengan bacaan apapun. Contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah. Sampingan jawab, Yarhamukallah. Itu tidak sah. Karena apa? Memutus Fatihah. Jadi kalau wahid, umpamanya ya wahid, bersin. Kalau di luar Fatihah, nggak apa-apa. Yang penting pakai bahasa Arab. Contohnya setelah waladdallin, amin, tadi bahasa Indonesia jawab itu. Terus alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting jangan di dalam Fatihah. Kalau di dalam Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung alhamdulillah, dan bahasa ini biar kamu tahu. Dijawab lagi dalam bahasa ini, yahdikumullah, yaghfirlakum dulu. Aduh, ini mana jawab apa? Saling jawab gitu. Itu malah itu batal. Fatihahnya tidak sah, berarti sholatnya menjadi batal. Atau diselingi dengan dzikir lain. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu lewat, Astagfirullahaladzim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu padahal itu zikir, tapi itu tidak boleh, harus mualah. Jadi Fatihah itu harus mualah. Contoh lagi, sampai lagi sholat, tidak berjamaah. Di sini sholat, di sana masih ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tidak sah. Fatihahnya batal. Loh, kan adzan harus dijawab. Tidak ada tempatnya. Yang harus dijawab itu kalau kita tidak sedang sholat. Kalau di dalam sholat tidak boleh. Menjawab adzan itu sunnah. Sedangkan menjaga Fatihah, kesahan dari Fatihah itu wajib. Makanya sama dengan orang perempuan sholat pakai rukun potongan. Kalau takbiratul ihram ngangkat tangan kan sunnah. Ngangkat tangan kan sunnah. Kalau ngangkat tangan, tangannya sini kelihatan karena rukunnya potongan. Kemudian bagaimana? Allahu Akbar atau ini. Kenapa? Ngangkat tangan sunnah, menutup aurat wajib. Jadi kalau mengutamakan sunnah, meninggalkan wajib berarti batal sholatnya. Lebih baik kalau pakai rukun potongan daripada ininya kelihatan. Ketika Allah ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar begini aja. Kalau gini, rukunnya kan ikut ke atas, ininya kelihatan. Kalau ini yang kelihatan, sholatnya tidak sah. Karena ini aurat. Menghindari itu, jangan lakukan sunnah demi yang wajib. Berarti Allahu Akbar atau ini. Karena di dalam takbiratul ihram itu yang wajib itu bukan angkat tangannya tapi bacaannya. Allahu Akbar itu yang wajib. Angkat tangan sunnah dalam takbiratul ihram. Jadi menjawab apa baca alhamdulillah ketika bersin sunnah, menjaga Fatihah wajib. Jadi nggak apa-apa kalau Fatihah pas wahid, apakah Fatihahnya batal? Apa bisa nahan wahid? Tidak batal. Kalau wahid pas bersin pas batal, aduh batal semua orang sholat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim masih tidak apa-apa, nggak batal. Nah, kan nggak bisa ditahan kalau orang bersin kan nggak bisa. Yang bisa ditahan itu baca alhamdulillahnya itu nggak usah baca alhamdulillah. Bersin baca alhamdulillah sunnah. Sedangkan mualah bersambung di dalam Fatihah itu wajib. Jadi menjaga yang wajib, meninggalkan sunnah. Itu kaidahnya seperti itu. Kalau membela yang sunnah, meninggalkan yang wajib, batal. Lagi ada orang bersin, alhamdulillah, yarhamukallah. Nah, yarhamukallah itu kan sunnah, gak usah. Kalau dalam sholat gak usah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mura'atu hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya. Jadi hurufnya Fatihah itu jumlahnya ada 128. Itu jumlahnya ada 128. Itu harus dijaga. Maksudnya menjaga gimana? Ya kalau ba dibaca ba, kalau sin dibaca sin. Kalau baca bismillah itu jadi ditutup dulu, modenya ditutup. Kalau gini, bis itu salah. Jadi bacanya ditutup. Bis, nah, itu benar. Bis. Kalau bish itu salah. Sin dirubah menjadi shin, itu salah. Bis. Ringan, bacanya ringan. Bis. Kalau shin, bish, jadi agak mencukup mulutnya. Ini namanya mura'atu hurufiha, menjaga, memperhatikan huruf-hurufnya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Him, cukup ha, hi, hu, bah. Him ini sudah benar. Kadang memaksakan diri untuk fasih, tapi malah apa itu terabas, jam-jaman terabas. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu salah. Karena ketika haim itu menimbulkan bacaan baru, yaitu mad lam. Ha, iya mati kemudian mim. Haim, haim sama dengan suai, sama dengan haul. Itu bukan. Yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah cukup. Him itu aja. Jadi sebenarnya ringan asal tahu itu aja. Rahim. Kalau yang penting jangan ke Bismillahirrahmanirrahim. Him.
him ini agak ke dalam lagi. Rahim, him, nah itu kan lain. Ha, hi, hu, ba. Ha. Kalau ha, hi, hu, ba. Itu perlu diperhatikan. Kalau haim itu mendatangkan bacaan mad len. Jadi mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya Fatihah itu penting. Lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu kan ada tasdid, itu harus diperhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu harus dijaga. Jangan sampai ada, makanya kalau Fatihah itu harus betul-betul diperhatikan. Dan kadang ada yang itu yang disampul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada yang begini, Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Disambung tapi nyambungnya salah. Itu fatal. Itu membuat satu huruf. Membuat satu huruf berarti sudah melanggar yang ketiga, mura'atu hurufiha. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai diputus, harus mualah. Lemutus ini berapa? Nah ini kan yang harus diperhatikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ke Alhamdulillah ini yang disebut putus itu berapa lama? Kan seperti itu ya, itu penting. Dua napas. Contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, napasnya 2 kali. 1 kali cukup. Kalau 2 kali itu sudah dianggap memutus bacaan Fatihah. Kalau memutus berarti itu batal, tidak boleh. Penting padahal karena apa? Karena Fatihah itu rukun. Kalau Fatihahnya salah, kayak kalau bacaan kayak subhanallah, kulhubnya, terus sami Allahnya, walaupun salah tidak masalah, itu tidak membatalkan sholat. Yang penting harus dijaga itu 2 dalam bacaan. 3, Allahu Akbar, betul takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat. 4, yang 4 salam. Karena ada yang gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Salah. Assalamualaikum itu harus hanya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ditambah wabarakatuh, makruh. Enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa nanti jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting. Jadi karena Fatihah ini kenapa kok sangat dirinci seperti ini pembahasannya? Karena fatal sekali kalau Fatihahnya salah. Jadi mualah. Jadi 2 napas. Harus perhatikan ya, 2 napas. Jadi, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau penyakit apa sek. Ini bisa saja. Tapi kalau kita kan masih normal saja. Kemudian yang keempat, wa mura'atu tasdidatiha, dan memperhatikan tasdidnya Fatihah. Tasdidnya Fatihah. Coba diulang. Bismillah, millah. Ini ada tasdidnya, billah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, nah itu salah. Jadi harus Bismillah, millah, hirrah. Itu ada tasdidnya. Hirrahmanirrahim. Nah nanti berikutnya itu ada berapa tasdidnya Fatihah itu, ada 14. Itu dibahas juga di Jumat yang akan datang. Makanya kalau ngaji terus insya Allah ini dijaga oleh Allah dari kesalahan. Makanya ngaji itu duduknya kita habis maghrib ini ngaji itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Beliau biasanya sholat malam di masjid 1000 rakaat. Itu masih utama duduk sebentar ini. Duduk, tetapi ngaji.
Terus lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. 1000 orang sakit, padahal menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa banyaknya. Kemudian lebih utama daripada takziah ke 1000 orang lagi. Duduknya kita duduk sufi majlis ilmu saat. Jadi duduknya di majlis ilmu walaupun hanya sesaat. Kenapa? Karena duduk ini bisa menyempurnakan sholatnya sampean seumur hidup. Itu yang pertama. Iya kan? Coba nggak ngaji, nggak tahu kan? Nggak tahu syaratnya Fatihah itu seperti apa, kita nggak tahu. Karena kita ngaji, jadi tahu. Siapapun yang murojaah, siapapun yang penting orang aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya jangan. Karena yang nanti Islam ini menjadi, kata Rasulullah, menjadi 73 golongan. Semuanya itu ahli neraka. Semua. Yang selamat hanya satu. Wa man najiyatu, kata para sahabat. Apa yang selamat itu wahai Rasulullah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya itu satu itu aja. Yang lain tidak. Wahabi, Salafi, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah, semua itu enggak ada yang benar. Semuanya itu salah. Dan ahli neraka. Yang benar hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tasdidnya nanti akan dibahas sendiri tasdidnya di bab lain. Wal khamisu, yang kelima, alla yaskutah saktatan qawilatan. Yang kelima, tidak boleh berhenti lama. Nah, berhenti lama itu seberapa? Itu tadi 2 nafas. Tidak boleh berhenti lama. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya apa lagi? Kalau bawa anak ke masjid umpamanya, anaknya terbengong dengan anaknya sampai lama melanjutkan Fatihahnya, batal salatnya. Fatihahnya tidak sah. Kemudian yang keenam, Allah qasiratan yaqsudu biha. La qasiratan yaqsudu biha. Tidak sah juga berhenti sebentar tapi niat memutus qiraat al-qiraah, niat memutus Fatihah, memutus bacaan. Berhenti sebentar tapi niat memutus Fatihah. Nah, itu tidak sah Fatihahnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diniatin memutus sampai di situ. Kemudian dilanjutkan lagi, sudah kadung diniatin, maka Fatihahnya batal, harus diulang lagi dari awal. Kemudian yang ketujuh, wa qira'atul la ayatin wa qira'atul ayatin wa minha al-basmalah. Yang ketujuh, membaca setiap ayat-ayatnya Fatihah. Di antaranya adalah basmalah. Nah, bismillah itu termasuk ayatnya Fatihah. Gimana kalau di Mekah ada yang enggak baca bismillah? Oh, itu lain madhab. Jadi Fatihah ini ya yang perlu diperhatikan. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, maka Fatihahnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut Imam Malik, dari Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau ada orang baca Fatihah tidak pakai bismillah, sampai makmum ke dia tidak sah salatnya sampean. Karena sampean kalau Fatihah tanpa bismillah tidak sah. Imamnya ikut Imam Malik tidak baca bismillah, maka sampean harus langsung niat saya pisah dari imam, salat sendirian. Kalau dilanjutkan tidak sah. Loh, kenapa? Karena Fatihah menurut sampean pakai bismillah, sedangkan Fatihah menurut imamnya tidak pakai bismillah. Sampean teruskan bermakmum kepada dia, maka salatnya sampean tidak sah. Jadi kalau sudah tahu dia imamnya Imam Malik tidak pakai bismillah, langsung sampean niat saya pisah dari imam, langsung salat sendirian. Gak usah mengikuti imam.
Walaupun di Mekah, iya, walaupun di Mekah. Tapi di Mekah itu Fatihahnya tidak dikeraskan. Apa? Bismillahnya tidak dikeraskan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang memang nggak pakai Fatihah sama sekali. Karena mungkin beliau tidak bermadhab Syafi'i, tapi bermadhab Hanafi atau Maliki. Apa sah? Ya sah. Dia punya madhab. Madhab itu yang diakui 4. Madhab yang mutlak. Hanafi yang tertua, Maliki yang kedua, Syafi'i yang ketiga, Hambali yang keempat. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti salah satu dari 4 madhab. Kunut juga. Pakai kunut Syafi'i. Gak pakai kunut Hanafi, Maliki gak pakai kunut. Jadi kalau sampean bermakmum kepada orang yang gak pakai kunut, sah. Loh kenapa? Karena kunut itu sunnah. Loh kenapa kalau Fatihah tidak pakai bismillah bermakmum tidak sah? Karena Fatihah termasuk rukun. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena rukun, kalau sunnah beda gak masalah, tapi kalau rukun harus sama. Itu yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Wa adamul lahnil muhilli bil makna. Tidak adanya kekeliruan yang merusak bacaan Fatihah. Tidak ada kekeliruan membaca Fatihah yang merusak terhadap makna. Jadi contohnya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan bacaannya salah dan merusak makna. Maknanya rusak. Iyyaka na'budu, hanya kepada matahari saya menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada matahari saya mohon pertolongan. Maknanya fatal. Hanya mengurangi tasdid itu sudah fatal artinya. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Makanya jangan malu-malu. Kalau sekiranya Fatihahnya kurang pas, tidak apa-apa. Saya yakin nggak mungkin nggak perlu bayar. Jadi tidak apa-apa, nanya, tolong dengerin Fatihah saya mau baca Fatihah. Sekalian dengan tahiyatnya. Banyak yang rumah orang tua-tua. Ya orang tua-tua. Ya, tapi malam-malam, mungkin kalau siang kan maju. Malam-malam, Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Kadang ibu, ada apa Bu? Istri saya juga kaget katanya. Tolong dengerin Fatihah saya. Ya akhirnya kalau salah pas terus ngaji sampai benar Fatihah dengan tahiyatnya. Berapa tarifnya? Tidak ada tarif. Ya ada tarif gratis. Itu tarifnya akhirat. Sungguh ini bukan tujuannya. Tidak usah malu karena salah itu sampai mati kan, sampai mati kan eman. Kita tiap hari sholat 5 waktu tapi Fatihahnya salah, eman. Kemudian yang ke-8 sudah, sekarang yang ke-9. Wa antakuna halatal qiyamih bil fardhi. Nah, Fatihah itu harus dalam keadaan berdiri. Salat fardu ya pasti ini harus berdiri dalam salat fardu. Salat sunat ya terserah, sambil jalan nggak apa-apa, sambil duduk nggak apa-apa, sambil tiduran nggak apa-apa. Kalau salat sunat, salat sunat kan umpamanya mau pergi ke Banyuwangi pagi-pagi, salat duhanya jalan sambil nyetir nggak apa-apa. Jadi ya saya salat duha 2 rakaat, Allah Akbar, bilang sampai namun kita langsung baca Bismillahirrahmanirrahim sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ceramah dulu. Dapat 1 kali kan, 1 duha. Lanjutkan lagi sampai nanti takbiratul ihramnya di lampu merah kenjeran. Takbiratul ihram kan berhenti. Kalau nggak berhenti kan sulit kalau takbiratul ihram kan harus konsentrasi kan, niat dalam hati. Terus nanti nyampe tol, udah nyampe Banyuwangi bisa 8 kali. Salat duhanya. Tidak apa-apa, kalau salat sunnah itu jangan ambil jalan, nggak masalah. Pokoknya yang wajib berdiri Fatihah itu salat fardu. Kemudian yang ke-10, wa ayyas mi'anafsahu al-qira'atah. Jadi
bacaan itu harus didengar oleh dirinya sendiri minimal. Berarti kalau dibaca dalam hati gimana? Tidak sah. Harus didengar oleh dirinya sendiri. Ini kan didengar oleh sendiri. Ya nanti suruh pengajar berimam, wah, tidak boleh makruh. Jadi kalau baca Fatihah itu yang penting didengar oleh dirinya sendiri. Kalau salat sendirian, kalau salat zuhur, asar, itu ada 10. Semoga bisa melatih diri. Ya pokoknya intinya yang 10 tadi yang diperhatikan. Kalau kurang paham nanti didengerin lagi di apa? Channel YouTube berikutnya. Ya, terima kasih. Allahumma taufiq ila al-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.